Sepenggal catatan hitam Anies Baswedan, ditulis oleh Ca Anton di siwar.com. Anies Baswedan, dosen yang akhirnya terjun ke dunia politik praktis. Anies unjuk gigi untuk pertama kali dan mulai dikenal publik setelah mengikuti konferensi Capres Partai Demokrat yang dianggap berada di ambang maut dalam pengkaderan setelah SBY tak lagi bisa nyapres kembali. Hal itu diperburuk dengan Ketua Umum Demokrat dan para petingginya yang terjerat kasus korupsi. Senjata Anies hanyalah bermain kata. Tak ada pengalaman yang bisa dibanggakan terkait kepemimpinan dan pelayanan terhadap masyarakat. Tim Jokowi di periode pertama kali pun terpesona dengan permainan lidah Anies, sehingga Anies dimasukkan dalam tim pemenangan Jokowi ketika itu. Pada akhirnya Anies pun didapuk menjadi Menteri Pendidikan. Hal itu mungkin karena latar belakang Anies yang seorang dosen. Meskipun Anies sudah diberi kesempatan selama 2 tahun, namun dunia pendidikan tetap gitu-gitu aja. Tak ada perkembangan. Pada akhirnya Anies dipecat dari menteri dan juga Anies dilaporkan ke KPK atas dugaan penyimpangan anggaran pameran buku Frankfurt, di mana pameran hanya 3 hari namun menelan biaya 146 miliar rupiah. Kaki tangan JK. Kedekatan Anies dengan JK sudah tak bisa dipungkiri. Berkat rekomendasi JK, para petinggi parpol yang bingung mengusung orang untuk melawan Ahok, Anies mendapat jalan mulus untuk kembali unjuk gigi dalam pentas politik di Indonesia. Pengalaman JK di dunia politik membuat dia mampu membaca iklim demokrasi yang sedang terjadi. Ahok yang berketurunan Tionghoa diberi lawan Anies yang turunan Timur Tengah. Sentimen SARA pun tak dihindari terjadi di tanah Betawi. Menang dengan sentimen SARA. Apapun dalihnya, Pilkada DKI Jakarta 2017 sangat kental dengan sentimen SARA. Jarod, cawagup Ahok yang beragama Islam pun ditolak dan diusir dari masjid di satu momen acara yang dipenuhi pendukung Anies Baswedan. Teriakan rasis pun sudah biasa pada momen Pilkada DKI Jakarta. Bahkan anak-anak meneriakan bunuh Ahok saat pawai obor pun terjadi. Pilkada DKI Jakarta ini pun seperti menjadi cikal bakal semakin memanasnya pilihan politik bersentimen SARA yang dilakukan dengan terbuka. Tokoh-tokoh pencaci pun laris manis berdiri di mimbar politik dengan membawa sentimen SARA, berbohong untuk berkuasa. Pada debat Pilkada DKI Jakarta, program-program Anies sudah dibantah dan sudah diberitahu oleh Ahok bahwa hal itu tidak mungkin untuk bisa dicapai. Penjelasan pun sudah gamblang diberikan oleh Ahok. Namun Anies bersikukuh semua programnya bisa tercapai berkat keberpihakan. Bahkan ketika itu Ahok sampai berpesan untuk para calon supaya tidak berbohong demi untuk menggapai kekuasaan. Ketika itu Anies menjanjikan rumah tapak DP 0% untuk warga miskin. Sudah dijelaskan, gak mungkin rumah tapak dibuat di Jakarta, apalagi untuk warga miskin. Pernyataan Ahok saat itu pun sudah terbukti saat ini. Selain janji rumah tapak DP 0% bagi warga miskin, Anies pun menyatakan untuk menolak reklamasi. Saat itu Ahok pun sudah menjelaskan bahwa hal itu tidak bisa dilakukan, apalagi untuk pulau yang sudah terlanjur jadi. Ahok pun mengatakan salah satu hal yang bisa dilakukan supaya pembuatan pulau reklamasi berdampak positif bagi seluruh warga DKI Jakarta adalah dengan pembangunan NJOP 15%, di mana dana akan masuk ke Pemprov DKI Jakarta bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Selain itu, mengelola pulau reklamasi dengan tepat pun menjadi solusi memberantas pengangguran, karena akan tercipta 1 juta lapangan pekerjaan di sana. Hunian murah untuk para keluarga baru yang bekerja di pulau reklamasi pun akan dibuat di pulau reklamasi tersebut dengan subsidi. Hal itu pun akan mengurangi kemacetan. Namun lihatlah sekarang kelakuan Anies, menerbitkan ribuan IMB pulau reklamasi tanpa NJOP 15%. Dan bahkan Anies sudah berencana memperoleh reklamasi dengan berbagai dalilnya. Kebijakan tak masuk akal dengan anggaran yang besar. Setelah menjadi gubernur, Anies pun membuat kebijakan yang menjadi tertawaan kita semua sebagai orang yang masih berakal. Dan bahkan ada kebijakan konyol yang juga dimuat oleh media luar negeri.
Contoh, kebijakan konyolnya adalah menutup sungai Kali Item dengan waring bolong-bolong dengan harapan bisa menghilangkan bau. Padahal kita pakai celana lebih rapat dari waring, kalau kentutnya bau pun akan tetap bau, apalagi waring. Selain waring, pembuatan patung getah benih dari bambu pun menuai banyak protes karena menelan biaya 300 miliar, namun hanya bertahan tak sampai setahun. Lalu anggaran cat jalur sepeda yang besar dan tak berpengaruh pun menuai protes karena jalur sepeda tersebut nebeng jalan yang biasa, sehingga jalur tersebut bisa digunakan oleh kendaraan lain selain sepeda. Jangan lupa juga, dalam rencana anggaran pun sempat heboh dana lem Aibon di Dinas Pendidikan yang begitu fantastik, yaitu 82,8 miliar. Nggak masuk akal. Ballpoint pun begitu, sebesar 123,8 miliar. Ballpoint ini kalau dihitung sesuai dengan jumlah keperluannya, maka harga per ballpoint sebesar 105.000 per ballpoint. Belum lagi Anies pun membeli toa untuk peringatan banjir DKI Jakarta, tetapi belum ada cara yang terlihat nyata dalam penanggulangannya. Berbeda dengan Ahok yang mempunyai progres seperti normalisasi sungai dan lain sebagainya. Alangkah sayangnya program belum kelar tapi tidak dilanjutkan oleh Anies. Selain Anies harus berdiri di garis anti Ahok, tak semua orang bisa melanjutkan apa yang dilakukan oleh Ahok. Kalau mau dilanjutkan tulisan ini sebenarnya masih banyak, tapi daripada bikin emosi, ya sudahlah. Itu saja. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel